Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada mata pelajaran matematika. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Khairul Aspan, di mana Bapak ini merupakan guru berprestasi di SMA Negeri 2 Kampar Tengah. Selain itu, Bapak Aspan juga merupakan guru penggerak. Ya, Pak, guru penggerak dan juga sudah sertifikasi ya. Sudah sertifikasi. Baik Pak, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu terkait dengan identifikasi masalah yang ada di sekolah ini. Nah, untuk pertanyaan saya itu yang pertama, apa kurikulum yang diterapkan di sekolah ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 2 Kampar Kiri Tengah ini, ada dua kurikulum yang diterapkan. Pertama, untuk kelas 10 dan kelas 11 itu masih menerapkan kurikulum 2013. Sementara di kelas 11 sampai kelas 12 itu menggunakan kurikulum 2013, dan di kelas 10-nya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, di mana di kurikulum Merdeka Belajar ini masih tetap strukturnya menggunakan kurikulum 2013, namun sudah mulai belajar mengarah kepada kurikulum Merdeka, menerapkan beberapa item-item yang ada di kurikulum Merdeka tentunya. Apa saja kendala dalam menerapkan kurikulum saat ini? Berkaitan kendala, tentu setiap program-program atau kurikulum tentu di dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang kita hadapi, terutama di dalam yang lebih sering itu adalah proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Apalagi kalau sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sangat jauh berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Nah, ini menjadi sebuah kendala, namun telah kita coba menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan terus belajar dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan utamanya kurikulum berubah, yang sudah menerapkan di sekolah-sekolah lain tentunya. Menurut Bapak, apakah ada perbedaan dari perangkat pembelajaran pada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka berubah gitu, bagaimana? Ya, secara umum sangat berbeda tentunya ya. Di kurikulum 2013 itu perangkat-perangkat yang digunakan, RPP, baik itu RPP-nya atau penilaiannya atau asesmennya ya, itu banyak berubah ya di kurikulum. Tentunya kurikulum Merdeka yang baru-baru ini kita terapkan sangat jauh berbeda. Salah satunya bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran dan sampai ke modul yang pembelajarannya. Apa kesulitan guru dalam membuat perangkat pembelajaran? Kesulitannya, kalau berbicara kesulitan dalam membuat perangkat pembelajaran ini, untuk kurikulum Merdeka, karena ini sesuatu yang baru bagi guru di SMA Negeri 2 Kampar Kiri Tengah ini, tentu menjadi tugas yang ya benar-benar kita harus belajar lagi ya, belajar dari awal tentunya, bagaimana agar proses-proses dari kurikulum ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kesulitan itu saya lihat yang terjadi, pertama, kurangnya keterlibatan dari guru-guru itu sendiri di dalam belajar, termasuk membuka yang sudah disebarkan oleh pemerintah saat ini, yaitu
platform Merdeka Mengajar, yaitu PMM yang sudah ada di aplikasi Android tentunya. Nah ini masih minim guru-guru kita menerapkan ini. Ini menjadi sebuah kesulitan dan ini bisa ditanggulangi jika nanti kita sudah menjalankan, diharuskan setiap guru untuk mengikuti atau menyelesaikan tugas-tugasnya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Ini bisa ditanggulangi gitu ya Pak ya? Iya. Nah, berarti ada solusi dari masalah perangkat pembelajaran ini ya. Faktor yang menyebabkan perangkat pembelajaran oleh guru ini membuat pembelajarannya tidak maksimal itu apa kira-kira Pak? Faktor, ya ada dua faktor sebenarnya ya. Pertama mungkin yang lebih utama itu sebenarnya faktor internalnya pada diri seorang guru itu sendiri ya. Pertama, guru itu ya mungkin kurang semangat untuk mempelajari berkaitan dengan kurikulum terbaru ini, sehingga ya di dalam penerapannya menjadi kurang maksimal. Terus yang faktor yang satu lagi Pak? Eksternal ya kemungkinan karena belum faktor-faktor pelatihannya ini belum terjamah di sekolah kita sendiri, belum ada panggilan-panggilan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Namun tentu ini tidak menjadi sebuah alasan yang bisa kita benarkan. Kenapa? Karena pemerintah sudah membuat solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Pertama itu tadi mempelajari yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, beralih dulu ke apa Pak, tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama di matematika atau di eksak lah? Di eksak ya. Langsung saja bahwa matematika ini dari tahun ke tahun, dari dulu ini kita ketahui bahwa matematika ini menjadi sebuah momok mata pelajaran yang sulit dipahami siswa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bukan hanya siswa di tempat kita, di tempat lain juga demikian. Kenapa? Bisa kita lihat dari analisis PISA ya. Yang terakhir mungkin analisis PISA itu yang dari di awal tahun 2000 ya, PISA itu melakukan analisis penyelesaian melalui asesmen yang dilakukan PISA dan TIMSS, bahwa peringkat Indonesia secara umum itu sangat rendah. Di tahun yang ingat saya pada tahun 2019 kalau saya tidak salah, itu 2019 itu Indonesia untuk tingkat penyelesaiannya pada PISA dan TIMSS itu, khusus PISA ya karena saya yang berkaitan sains, itu Indonesia peringkat 62 dari 72 negara. Dari 72 negara. Sekarang sudah 80 negara ya yang mengikuti PISA ini. Nah itu dari situ kita lihat bahwa pemecahan masalah matematis, penerapan matematika di dalam keseharian ini masih sangat minim. Ya, mungkin seperti itu. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan minimnya kemampuan siswa dalam pemecahan matematika? Minimnya ya kemampuan ini kalau saya melihat dari apa yang menjadi rapor pendidikan kita, rapor mutu pendidikan kita, saya lihat literasi dan numerasi itu sangat rendah. Apa penyebab literasi dan numerasi itu rendah? Tentu dari minat baca sebenarnya. Nah, minat bacanya rendah sehingga kemampuan literasinya minim. Hal ini yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis atau penerapan matematika dalam keseharian siswa itu sendiri. Jadi itu ada karena minatnya yang rendah tersebut, jadi minat baca dia tidak mampu untuk memecahkan masalah matematisnya. Gitu. Oke, nah karena menurut Bapak itu faktor apa ya? Itu faktor dari dirinya ya. Kalau kita lihat dari faktor luarnya, eksternalnya itu banyak sebenarnya.
sebagaimana konsep pendidikan kita yang awam, yang sering, yang banyak masyarakat kita, baik itu masyarakat bahkan di pemerintahan sendiri selama ini menganggap konsep pendidikan kita ini bukan pendidikan, tetapi apa, persekolahan, ya, persekolahan, di mana menganggap segala sesuatunya itu ada hanya berkaitan belajar anak itu hanya mempusatkan kepada sekolah. Sementara sebagaimana konsep yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara, kan ada 3 sentra. Pertama, sentra lingkungan rumahnya, ya, di rumahnya, lingkungan masyarakatnya, dan lingkungan sekolah, ya. Nah, di masyarakat umumnya menganggap bahwa iya, pendidikan itu ya sekolah, masyarakat. Bahkan di rumah kita kebanyakan, kalau kita lihat di rumah-rumah siswa itu bernaung, kita lihat bahwa banyak orang tua itu tidak memfasilitasi belajarnya, lebih mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah dibanding dia membuat pendidikannya sendiri di rumah. Nah, itu dari segi lingkungan rumahnya. Di masyarakat umum juga seperti itu, melihat bahwa kita lihat bahwa masyarakatnya menganggap bahwa sekolah itulah satu-satunya tempat belajar. Nah, ini yang sering terjadi. Dan di lingkungan sekolah ini sudah pasti, di lingkungan sekolah dia pasti belajar. Nah, di rumahnya dia tidak terbiasa belajar. Kenapa? Karena tidak terbangun lingkungan yang baik. Nah, ini faktor dari luarnya. Seperti itu. Oke, nah tadi Bapak katakan minat belajar siswa pada matematika itu rendah. Nah, jadi motivasinya untuk belajar juga rendah. Jadi saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya. Jadi karena kurikulum tadi, perangkat pembelajaran tadi yang belum maksimal itu membuat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ini juga rendah. Iya. Termasuk kemampuan gurunya. Itu salah satu faktor juga tadi. Ya. Faktor eksternal itu termasuk juga kemampuan guru di dalam pembelajaran, baik itu di perencanaannya, di proses pembelajarannya, maupun di evaluasinya. Berarti karena kurangnya minat belajar dan tidak ada motivasinya. Yeah. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan tidak ada motivasi tadi itu? Faktor tidak adanya motivasi, kita berbicara kurangnya motivasi, ya. Pertama, kita berbicara motivasi ini tentu kita harus pahami dulu bagaimana sih melihat motivasi anak ini. Kok tahu kita motivasinya rendah? Pertama tentu kita lihat apa ciri-ciri anak ini, ciri-cirinya motivasinya rendah. Kita lihat dulu ciri-ciri motivasinya. Pertama misalnya apa? Dari waktu belajarnya, dia tidak membuat waktu belajar, dia hanya menggunakan sisa-sisa waktu saja. Nah, ini salah satu ciri-ciri. Sebenarnya kan banyak ciri-ciri. Nah, jadi kita lihat dulu ciri-ciri anak ini di mana ciri-cirinya nih. Yang kita bisa katakan dia motivasinya rendah. Faktornya kira-kira apa? Faktornya tadi ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada faktor eksternal dan pada internalnya. Kalau faktor internalnya ya faktor internalnya itu berkaitan kepada diri siswa itu sendiri. Dia tidak menyiapkan waktunya untuk belajar, atau memberikan yang paling minim. Kan ada istilahnya kalau kita di kelas itu yang ada tugas nih, paling sedikit kerjakan 10 lembar, paling banyak 20 lembar. Dia lebih memilih yang minim. Nah, ini ciri-ciri sudah motivasinya kurang kan? Ya. Nah, ini itu dari faktor internalnya. Kalau faktor eksternalnya tentu itu tadi kembali kepada lingkungan rumahnya, ya, lingkungan sekolahnya dan lingkungan masyarakatnya. Di lingkungan rumahnya apakah ada memang dilihatnya orang tuanya rajin membaca buku, atau bagaimana ya, atau arahan dari orang tuanya. Kenapa negara-negara maju itu bisa literasinya lebih tinggi dari Indonesia? Itu kan kalau kita lihat dari lingkungan rumahnya. Pertama, kalau di Indonesia, kalau di negara-negara yang sudah maju literasinya itu, anak di dalam kandungan saja pun itu orang tuanya membacakan buku itu secara kuat-kuat gitu.
supaya sampai anaknya lahir itu kan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi habits bagi menjadi karakter bagi anak itu sendiri. Itu dari lingkungan rumah. Kalau lingkungan sekolah tentu dari gurunya salah satunya. Nah, di sekolah guru itu memberikan panutan enggak, bisa sebagai panutan enggak untuk dia termotivasi untuk belajar. Nah, itu yang bisa kita lihat dari lingkungan, termasuk di dalam pembelajaran. Termotivasi enggak dia dalam belajar itu dengan cara mengajar kita, atau materi-materi yang kita gunakan, model yang kita gunakan, atau alat-alat peraga yang kita gunakan, bisa tidak memotivasi anak itu. Nah, itu juga menjadi bahan untuk motivasi anak dalam belajar. Ya Pak, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.